Happy Sunday buat kita semua dengan saya Pendeta Junianto Nebaho. Saya mau ajak kita semua belajar masih di dalam tema self control. Saya kasih judul khotbahnya dilihat orang. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-13, Saudara. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 5 ayat yang ke-13, saya ajak kita semua baca satu ayat ini pada hitungan yang ketiga bersama-sama 1, 2, 3. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Nah, berapa banyak di antara saudara yang tahu latar belakang dari surat Korintus ini? Saya jelaskan singkat saudara, bahwa Korintus surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang saat itu di sebuah kota namanya Korintus dan paling berkembang pada zamannya. Korintus kira-kira kalau hari ini ya kota Jakarta lah gitu saudara. Jadi Korintus ini peradabannya modern, metropolitan dan menjadi pusat perdagangan dari kota yang satu dengan kota yang lain saudara. Nah, banyak orang percaya pada saat itu. Lalu berkembang juga banyak gereja-gereja saudara. Dan di gereja Korintus saat itu ada 2 tokoh yang paling terkenal. Yang pertama tentu Rasul Paulus. Rasul Paulus ini mengangkat gembala-gembala, guru-guru, penginjil-penginjil untuk melayani semua jemaat yang ada di tempat itu. Tetapi saudara ada satu tokoh lagi namanya Apolos, saudara. Makanya saudara bisa pernah baca ayat ya yang bilang begini, bahwa aku menanam, Apolos menyiram, tapi yang paling penting adalah siapa yang memberi pertumbuhan, yaitu Tuhan Yesus. Karena ada perpecahan. Saya fansnya Apolos, saya fansnya Paulus gitu kira-kira ya. Nah, ternyata Korintus ini juga banyak problem saudara gerejanya. Dia gereja, dia melayani Tuhan, dia menyembah Tuhan, tetapi banyak terjadi yang namanya percampuran-percampuran gaya hidup yang terjadi di dalam gereja, saudara. Saudara pernah gak dengar kalimat begini? Jauhilah percabulan, bukankah tubuhmu adalah bait Allah? Nah, itu dari mana asalnya? Karena di dalam gereja Korintus itu jemaatnya saling berbuat asusila, saudara. Makanya Paulus menegur. Nah, pernah gak saudara juga dengar? Ini ada di 1 Korintus pasal yang ke-5. Janganlah kita saling menghakimi. Bukankah kita nanti akan menghakimi malaikat-malaikat? Nah, kenapa peringatan ini muncul? Karena dulu di jemaat Korintus suka berantem, saudara. Saling tuduh antar jemaat saling baper, saling menghakimi. Ya, beda sama jemaat ICI, nggak ada yang kayak begitu, saudara. Nah, dan pada saat itu saudara di jemaat Korintus, bahkan dalam konteks perjamuan kudus juga tindakannya itu salah. Makanya kalau saudara pernah ingat, ya ada yang bilang begini, jika kamu tidak mengakui tubuh Tuhan, maka tidak sedikit yang lemah, sakit, dan meninggal, saudara. Kenapa? Karena di zaman gereja Korintus, orang itu saudara perjamuan kudus dipakai bukan sakral, tapi untuk, wah pas nih saya lagi gak ada makanan di rumah. Jadi dimakanin roti yang ada di gereja, saudara. Dan anggurnya diminumin. Jadi kira-kira kita bisa kebayang ini gereja kira-kira kacau gitu, saudara. Kacau banget isi jemaatnya ini, saudara. Karena memang sebelumnya mereka itu menyembah dewi-dewi Yunani. Dewi-dewi Yunani, dewa-dewa Yunani. Sehingga tidak sedikit kepercayaan tentang kekristenan campur aduk di situ. Campur aduk. Contoh, mungkin di antara kita masih ada yang campur aduk. Ya, satu ketika ada orang tua yang bilang sama saya, tuh calon mantu saya Pak Pendeta. Menurut you gimana? Saya bilang, saya gak kenal. Jadi saya gak bisa kasih pandangan. Tahu dia bilang apa? Kalau saya lihat, hidungnya gak bawa hoki. Saya bilang mana ada urusannya sama hidung? Ada. Berapa banyak di antara saudara waktu lahir anakmu, engkau lihat telinganya. Wah, telinganya lebar nih. Ada artinya tuh. Wah, jidatnya lebar nih. Ada artinya. Bahkan sampai apa ini namanya nih? Nah, saudara ngerti tuh. Berarti saudara juga sempat mengartikan tuh. Wah, ini 1 nih. Ini 2 nih. Saya mau tanya, ada ayatnya enggak di Alkitab yang kayak begitu? Enggak ada.
Dulu saya waktu kecil juga dibilang sama mama bapak saya pada saat kita lewat jembatan yang dinilai angker, ngomong, misi-misi anak babi mau lewat. Pulang saya ngaca, nggak ada mirip-miripnya gue sama babi. Ini terjadi namanya percampuran saudara. Nah kira-kira di Korintus juga seperti itu. Ada kepercayaan dewi ini, ada kepercayaan dewa ini, ya rumah nggak boleh tusuk sate gitu kan ya. Ini semua nyampur nih. Tidak sedikit kita juga di gereja seperti itu saudara. Tidak sedikit kita yang tadinya bilangnya percaya Yesus, kadang-kadang kita juga ngomong, jangan gitu loh, pamali. Jangan gitu loh, nanti kualat. Gitu. Jadi kita coba campur adukan semuanya saudara. Nah di dalam gereja Korintus ini saudara, akhirnya kan kacau. Nah di dalam kekacauan itu suka ada ungkapan begini nih, Tuhan kan lihat hati. Sering gak saudara dengar gitu? Tuhan kan lihat hati, kok kamu menghakimi saya sih? Tuhan aja mengasihi kok. Betul, itu yang dibilang sama Paulus. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah di dalam pelayanan Allah. Jadi kalau hidup saudara, tindakan saudara ya, kita semua kan masih under construction. Kita semua nih masih terus bertumbuh. Betul kita masih jatuh dalam dosa, kita masih ada kelalaian. Tapi kita terus didewasakan hari demi hari, amin. Nah itu kita masih di dalam pembentukan tubuh Kristus. Nah itu urusannya Tuhan. Tetapi waktu saudara mau menguasai dirimu, satu hal yang kau harus ingat, seperti kata Paulus, jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Masalahnya hidup saudara dilihat orang. Tadi sebelum saya pergi ibadah di tempat ini dari ibadah yang pertama, saya ngobrol dulu sama istri pagi-pagi. Ya, ngobrol lalu saya cerita ini ada orang yang kecewa sama gereja dan sebagainya. Lalu istri saya bilang, itulah sebabnya kalau ke gereja jangan lihat manusianya. Satu sisi betul kita harus lihat Tuhan. Tapi kita semua nih, kita juga harus sadar. Kita ini dilihat orang. Bilang kanan kirinya, kamu dilihat orang gitu. Amin. Jadi karena kita dilihat orang, saudara harus self control. Saudara harus kuasai diri. Seperti yang minggu lalu saya ceritakan, biasanya hari Minggu gini kan pendeta khotbah, wah bisa di sini pindah-pindah saudara ya. Ada satu kawan pendeta saudara, dia khotbah dan habis dari satu gereja mau ke gereja yang berikutnya, dia harus lewat PGC Cililitan. Ada yang tahu PGC Cililitan? Dekat UKI Cawang itu saudara. Itu kan banyak angkot ya kan. Jadi waktu mobilnya mau melaju saudara, ketutup sama angkot. Wah dia marah, dia klakson, tanin. Nggak bergerak tuh angkot. Akhirnya bergerak dikit, habis itu ngalangin lagi. Dia nggak sabar, dia turun dari mobil. Dia hamperin itu supirnya, keras, supirnya ditarik, mau dipukul. Supirnya bilang, Pak Pendeta, saya yang tadi ikut khotbah Bapak. Kalau saudara nggak self control, saudara dilihat orang. Saudara dilihat orang. Istri saya suka bilang, kamu kan suka bercanda sama kawan lah, kamu suka kadang-kadang bercanda yang konyol-konyol sama kawan. Hati-hati loh, kamu tuh dilihat orang. Oh enggak lah. Sampai satu ketika saya lagi di sebuah bandara di China saudara ya. Oh enggak lah, masa sampai di China aja juga ada orang yang kenal gua ya kan. Habis itu tahu saya lagi ngobrol, lagi bercanda saudara, tahu ada kawan saya colek. Jun, kalau di sini? Saya bilang barusan tadi istriku ngomong. Saudara ini bukan masalah dilihat orang gak dilihat orang. Bahwa kehadiran saudara sama seperti waktu Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Ya hidup kita mungkin belum sempurna, itu urusan Tuhan. Tapi untuk tanggung jawab kita terus membenahi diri, menyempurnakan diri. Itu karena kita dilihat orang. Mungkin kita gak terlalu pusing deh sama orang kantor misalnya. Kita gak terlalu pusing deh sama orang yang kita gak kenal. Bapak-bapak di sini nih, bapak-bapak. Ya, saya lihat banyak bapak-bapak di sini. Engkau dilihat anakmu. Engkau dilihat anakmu. Ya. Kalau kita ngomong teriak-teriak di depan anak, nggak salah kalau nanti anaknya teriak-teriak. Dulu saya masih ingat orang-orang tua zaman dulu gitu ya, nasihatin kami yang muda-muda. Jangan kalian merokok ya. Nah, lu lagi ngapain? Jadi dia nasihatin, jangan kalian merokok ya. Lah, terus lu ngapain? Kita dilihat orang. Jadi jangan salahkan, kalau kita mau membentuk generasi selanjutnya, saudara, maka kita harus punya self control supaya kita menjadi berkat buat orang lain. Yang setuju katakan amin.
semua kita itu dipanggil untuk jadi berkat, saudara. Ibu-ibu juga di sini, gantian ibu-ibu nih ya. Ibu-ibu juga jangan merasa itu tugas suami. Ibu-ibu juga dilihat sama anak. Ibu-ibu juga dilihat bagaimana kelakuannya untuk memperlakukan suami. Saya dulu suka konseling pranikah, saudara, buat yang mau menikah. Saya punya satu rumusan dari dulu pembelajaran saya, saudara. Kalau seorang pria mau cari calon istri, ya, mau cari calon istri nih, lihat kelakuan calon istrinya kepada bapaknya. Lihat bagaimana hubungan calon istrinya sama papanya. Karena ada banyak perempuan-perempuan yang hubungan sama bapaknya gak bagus, lalu menikah, dia berharap suaminya itu bisa memperbaiki apa yang bapaknya dulu gak bikin. Kebayang gak tuntutan si suami itu? Dia sendiri gak sempurna, tapi dia harus lebih sempurna dari bapaknya. Makanya gak heran pas berantem, ngomongnya apa? Gak ada bedanya kamu sama papa saya. Lah, jadi ada tuntutan, saudara. Sama, saya suka bilang sama yang perempuan-perempuan mau cari calon suami, lihat bagaimana hubungan calon suami kamu sama mamanya. Coba lihat bagaimana dia memperlakukan mamanya. Ya, bagaimana dia memperlakukan mamanya, apakah seperti ratu, apa seperti pembantu? Karena di situ kita bisa lihat semua yang terjadi itu cuma turun-menurun, saudara. Turun-menurun. Makanya ada istilah generational curse. Kutuk keturunan. Kutuk keturunan seringkali bukan karena transfer roh, tapi adanya transfer attitude. Transfer perilaku, saudara. Dari bapak lihat anak, lihat lagi di atas, lihat lagi di atas. Ada istilah dari sononya. Sampai akhirnya ada ungkapan apa? Kalau sudah karakter susah diubah. Tapi puji Tuhan, Tuhan sanggup mengubah, saudara. Amin. Justru semua yang ada di sini adalah alat-alatnya Tuhan. Supaya kutuk keturunan terputus dari hidup saudara. Supaya hidup anak-anak saudara diberkati oleh Tuhan. Mari mulai sekarang, Pak, Bu, pulang dari gereja itu harus berbeda daripada gak ke gereja. Pulang dari gereja kita jadi berkat buat banyak orang. Amin. Pulang dari gereja kita menjadi sukacita dimanapun kita berada. Saya suka anjurkan kepada semua jemaat ya, terutama saudara-saudara kita yang tidak sama imannya. Kalau saudara habis pulang gereja, kasih kayak kue, ya ke security tuh masuk klaster perumahan saudara, kasih kayak apa. Terutama saya sering anjurkan kan, itu kalau pas kita mau bayar parkir, ada orang kan yang nunggu di dalam kotak kecil itu satu shift berapa jam loh itu, panas loh. Jadi kalau misalnya saudara mau bayar kembaliannya cuma 500 perak, nggak usah ditagih. Kadang ada orang tantin cuma nungguin gope. Dikelaksonin. Udah gitu dikasih gopenya, mobilnya jalan ada stiker di belakang mobil. Tuhan adalah gembalaku. Malu-maluin loh saudara. Malu-maluin. Saya sering praktekkan ini dan saya anjurkan kepada semua jemaat dimanapun saya berkhotbah saudara. Kalau saudara masuk itu parkiran saudara lihat namanya tuh orang yang di dalam kotak parkir itu. Misalnya namanya Ningsih. Jadi pas saudara kasih tiket, dia lagi cek, saudara panggil deh, Shalom Ningsih. Kok Bapak tahu nama saya? Tuh, ada di kotak kamu. Oh iya. Misalnya kembalian 30.000 nih, terus saudara bilang deh, simpen aja buat kamu. Tuhan Yesus memberkati. Itu wajahnya berubah seperti kena urapan loh saudara. Terus dia tahu saudara orang gereja. Kebayang gak? Kalau saudara gak punya self control, saudara berlaku sebaliknya, mereka bilang apa? Mendasar orang gereja kayak begitu semua. Gerejanya lantai 3 lagi. Bukan di sini, bukan sini. Di sana sini saudara. Mari kita semua saudara, kita sadar hari ini, kenapa kita harus self control? Dilihat orang. Saudara dilihat anak. Saudara dilihat pasangan. Saudara dilihat juga sama mertua, sama menantu. Tadi di ruang istirahat saya cerita tentang hubungan mertua, hubungan menantu. Saya punya mertua. Kalau istri saya nggak punya mertua karena papa mama saya itu nggak ada. Tapi saya punya mertua. Mertua laki-laki saya bisa bilang ya paling sayang sama saya saudara. Walaupun saya pendeta, tiap kali dia main ke rumah saya nggak pernah khotbahin. Nggak pernah saya khotbahin. Saya kasih dan mertua saya belum Kristen. Ya. Mertua saya masih ya kalau berdoa sembahyang bakar terus gitulah kira-kira ya.
Jadi kalau tiap kali ke rumah, saya beliin dia minuman, saya beliin dia nasi campur. Terus kita ngobrol pulang, saya kasih uang. Dia gak butuh uang, dia keluarga berada. Tapi saya bilang, Pi, kenapa saya kasih? Karena ada ayat di Alkitab yang bilang hormatilah ayahmu dan ibumu. Kan di dalam hati dia bilang apa? Tuhan lu ngajarin yang benar tuh. Kalau dia suka sama Tuhan kita, besok-besok kan dia akan ikut, saudara. Makanya beberapa kali dia suka datang ke gereja. Nah, saya sempat cari tahu kenapa dia nggak suka gereja. Sama kayak Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi dari 3 peninggalannya kan ada kacamata, ada diary. Tahu nggak satunya lagi apa? Injil. Injil, saudara. Tapi kenapa dia jadi Kristen? Dia bilang apa? Saya suka Yesus, tapi saya nggak suka sama orang yang percaya Yesus. Kenapa? Karena kelakuan orang yang percaya Yesus, waduh, iblis aja minder loh. Dalam hati iblis nih, kalau gue cuti lu gantiin ya. Gila lu lebih jahat dari gua katanya gitu. Kita nih kan apalagi orang karismatik, dikit-dikit setan ya kan. Ini karena roh jahat, lu yang gatel roh jahat. Kata setan enggak, gua gak nyuruh-nyuruh lu gitu kan. Udah kalau kita, emang sadis kalau orang Kristen ya, sadis sama iblis. Kadang-kadang kita mesti kasihan dikit, saudara. Kita tuh kalau udah doa ya, dalam nama Yesus aku ikat, aku patahkan, aku hancurkan, keluar. Kata iblis, gimana gua keluar, gua udah hancur. Bisa lu gotong gak gua? Jahat bener gitu kan. Saya mau ingatkan sama kita semua, ini bukan masalah iblis, ini bukan masalah roh jahat, ini masalah bagaimana saudara dan saya terus mendewasakan diri, hari demi hari, menguasai diri, karena satu hal, kita mau jadi berkat buat banyak orang, saudara. Kita mau jadi berkat buat anak-anak kita. Kita mau jadi berkat buat pasangan kita. Kita mau jadi berkat buat tetangga kita. Kita mau jadi berkat di orang di kantor kita. Bagaimana saudara di tengah meeting? Bagaimana saudara di tengah deal-deal bisnis? Saya gembala tapi saya juga pebisnis, saudara. Dan di dalam dunia luar yang kita hadapi hari-hari ini, saudara, kita harus jadi terang dan garam, saudara. Amin. Jadi terang di tengah kegelapan. Jadi garam di tengah ketawaran, saudara. Di tengah masalah yang berat, kita bisa ngomong loh, memilih. Emang berat ya? Atau saudara bisa memilih. Saya punya Tuhan yang besar loh, boleh gak saya doa? Di dalam situasi ini, boleh gak kita doa? Di tengah semua situasi yang badai, kalau saudara ngomong sama orang kantor saya, sama orang kantor saudara. Iya Pak, saya berdoa ya buat kantor ini ya. Wah, saya rasa kehadiran anak-anak Tuhan hari-hari ini di tengah situasi yang sekarang juga lagi tough, itu dibutuhin loh saudara. Jadi kalau saudara sekarang karyawan, jangan jelek-jelekin bos saudara di tengah lagi makan siang di kantin. Berkati dia. Saudara jelekin dia juga dia gak berubah. Saudara berkati dia. Saya dulu pernah punya bos, saudara. Ya saya gak sebut perusahaannya ya. Soalnya takutnya mantan bos saya ada yang nonton gitu ya. Saya pernah kerja di sebuah perusahaan, saudara. Bos saya itu medit. Saudara tahu medit gak? Medit tuh ini pelit, nah ini medit. Waduh, apa-apa pokoknya ada acara event karyawan yang kerja. Gak pakai IO aja pokoknya karyawan. Istilahnya utilisasi. Dan dia Kristen. Jadi kalau misalnya dia mau kasih kerjaan kita yang berat, dia panggil kita. Bekerjalah seperti bukan kepada manusia, tapi seperti kepada Tuhan. Saya bilang, kartu mati udah. Kartu mati ya udahlah. Apalagi gue pendeta, gue disuruh begitu lah ya udah kita kerja ya. Tapi saya selalu berkati dia. Kalau lagi makan siang, semua teman-teman karyawan itu kutuk dia saudara. Udah bukan jelekin loh, kutuk. Biar cepat mati kayak dia. Saya bilang salah loh, kalau dia cepat mati kita hilang kerjaan. Saya bilang, oh iya lupa katanya. Saya berkati dia, tiap kali saya berkati dia saudara, teman-teman saya bilang apa? Si Jun mah penjilat. Si Jun mah penjilat. Saya bilang saya bukan penjilat. Saya berkati dia. Karena kalau saya ikut jelekin dia juga gak berubah. Terus buat apa? Mendingan saya berkati, siapa tahu dia berubah. Dulu saya waktu sekolah teologi ya saudara, saya juga dianggap mahasiswa yang paling tidak rohani. Paling tidak rohani, cuma gara-gara satu pertanyaan dosen. Dan saya satu-satunya yang berbeda. Karena dosen bertanya, siapa di sini para mahasiswa yang memilih wanita wajahnya cantik buat jadi istri tapi hatinya busuk? Atau siapa yang memilih mukanya sih gak terlalu cantik tapi hatinya cantik? Yang pertama, siapa? Yang wanita wajahnya cantik hatinya busuk, angkat tangan. Saya angkat tangan saudara sendirian. Saya lihat kanan kiri. Siapa yang pilih kedua? Wajahnya kurang cantik tapi hatinya cantik, semua angkat tangan. Saya dipanggil sama dosen,
kamu ini mahasiswa gak ada rohaninya kamu. Bukankah Amsal 31 katakan kemolekan adalah sia-sia. Saya bilang, Pak dosen justru saya paling rohani. Di mana rohaninya? Oh, bukankah Tuhan sanggup mengubah hati? Jadi kalau saya nikahi wanita cantik wajahnya, hatinya busuk, tiap hari ku tumpang tangan di hatinya. Tuhan ubah hatinya. Tuhan sanggup ubah hati dari yang busuk jadi cantik. Nah, tapi kalau hatinya cantik wajahnya, nah Tuhan gak sanggup ubah wajah. Benar ya saudara? Saudara, hari ini saudara lahir baru, wajahnya sama sebelum lahir baru ya ini. Jangan saudara berharap banyak. Ah, kalau gue percaya Yesus berubah semuanya. Enggak, saudara enggak. Dijamin enggak. Jadi saya mau ajak kita semua saudara. Mari, dan saya doain itu saudara, bos saya doain. Sampai satu ketika acara Natal. Natalan kantor saudara. Selesai acara kita capek, kita juga yang beresin, kita yang dekor, kita yang isi acara, kita yang beresin. Tahu-tahu bos saya ini panggil ke ruangan. Junianto boleh ke ruangan saya. Aduh saya bilang kerjaan apa lagi gitu kan dalam hati. Ya udahlah kita tunduk saja. Tahu-tahu dia kasih saya begini. This is Christmas and I want to give you Christmas gift kata dia. Oh iya. Terus dia kasih saya amplop. Hah amplop? Dia bilang buka. Pas saya buka $1,000. Wow. Terus dia bilang thank you for your hard work. Oh iya you're welcome. Terus dia bilang gini. Ada gak teman-teman kamu yang perlu saya kasih Christmas gift juga? Oh ada. Boleh saya panggil? Boleh. Saya panggil 4 orang yang tukang ngejelekin tuh saudara. Dipanggil. Dipanggil dikasih tapi cuman cepek. Saya 1,000. Ada yang udah kerja 15 tahun sama dia. Sampai gini, digampar malaikat kali dia ya. Ini gue kerja 15 tahun sama dia gak pernah begini loh. Terus lu kok dapat 1,000? Itulah rezeki anak soleh. Kita berkati. Ya saudara. Kenapa? Saya dapat hikmat dari mana? Waktu burung gagak kasih makan daging ke Elia. Burung gagak, saudara nanti cek di Google, adalah burung yang paling rakus dan paling suka sama daging. Kebayang gak saudara? Dia nganterin daging di mulutnya buat Elia. Itu kan pencobaan berat. Aduh, ini daging mendingan gue telan nih. Tapi dikasih ke Elia. Tuhan sanggup mengubah orang yang paling serakah sama uang, serakah sama kekuasaan, serakah sama jabatan. Gak taunya dikasih buat saudara. Kalau saudara bisa self control, Tuhan juga akan bekerja lebih mudah dalam hidup saudara. Dan hidup saudara diberkati sama Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-14 dari 2 Korintus pasal yang ke-5 dikatakan apa? Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Jadi kalau saudara sadar akan kasih Kristus ini yang meluap-luap, mengalir di sekitar saudara. Akhirnya kita semua jadi berkat buat banyak orang. Jadi berkat buat kantor kita, jadi berkat buat bisnis kita. Satu ketika saya diundang oleh sebuah gereja untuk ngajar tentang sekuler dan rohani. Tahukah saudara, di dalam kekristenan gak ada pemisahan sekuler dan rohani. Kenapa? Di perjanjian lama ada 2 jabatan. Yang satu imam, yang satu raja. Imam ngurusin hal-hal rohani. Kalau raja ngurusin yang hal-hal sekuler. Tetapi 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, kamulah imamat yang rajani. Digabung. Artinya apa yang saudara kerjakan itu rohani. Apa yang saudara lakukan itu untuk Tuhan. Maksudnya bagaimana? Di gereja ini saudara menyembah Tuhan. Tapi waktu saudara di luar gereja ini, saudara ketik, saudara kerja, saudara presentasi, saudara jualan. Dan saking hebatnya, excellentnya, saudara melakukan apa yang saudara harus lakukan. Orang lain yang gak percaya Tuhan, melihat excellent saudara, mereka menyembah Tuhan yang saudara sembah. Itulah imamat rajani. Mari semua kasih yang terbaik buat di tempat dimanapun kamu bekerja. Buat engkau yang berbisnis, kasih yang terbaik buat customermu. Kasih yang terbaik supaya orang tahu siapa Tuhan yang saudara sembah. Siapa Tuhan yang saudara layani. Jangan dikit-dikit pulang tenggo. 5 menit sebelum jam pulang udah berdiri di depan fingerprint. Saya pernah waktu itu saudara panggil tuh. Saya pernah punya karyawan, dia anak Tuhan di pelayanan. Tapi tenggo banget. Datang on time, pulang on time juga. Kerjaan belum beres.
Pas saya tanya, mau kemana? Mau komsel. Wih, rohani banget. Kerjanya beresin, itu yang rohani. Targetnya capai, itu yang rohani. Gedein bisnis saudara, itu yang rohani. Karena kita semua dilihat sama orang. Ibu rumah tangga, jadi rumah tangga yang baik. Dan saya terima kasih buat semua ibu rumah tangga di sini. Itu pekerjaan tanpa cuti loh saudara. Nggak ada gaji ke-13-nya lagi saudara. Tapi itu bisa membangun generasi berikutnya saudara. Karena saudara dilihat orang. Mari kuasai diri saudara. Apa yang terjadi, yang saudara terus masih berkembang secara karakter, itu urusan sama Tuhan. Dan saya yakin Tuhan punya kesabaran untuk itu. Tuhan punya kasih untuk itu. Tapi hari ini pulang dari tempat ini saudara. Kita semua jadi berkat. Kita semua jadi contoh. Sehingga waktu orang lihat, kamu kok bisa begini? Iya, saya ikut Yesus. Yuk ikut ke gereja. Saya dulu waktu jadi penginjil saudara, nginjil kemana-mana saudara. Satu ketika di sebuah universitas terkenal. Saya ditanya nih sama ketua mahasiswanya. Kak, bagaimana cara metode penginjilan yang paling efektif? Saya bilang metode penginjilan yang paling efektif adalah kalau IPK kamu 4,0. Kalau IPK kamu 4,0, kamu gampang nginjil. Tinggal bilang, yuk ikut saya ke gereja, ikut saya komsel, ikut saya ibadah, biar pinter kayak saya. Tapi kalau IP kamu 1,9, ngajak orang ke gereja, ntar orang dalam hati ngomong, enggak, ntar gue bego kayak lu. Mari jadi berkat saudara. Be the excellent. Kuasai diri saudara. Kalaupun hari ini saudara belum banyak berbuat saudara, cooling down. Nggak usah banyak gaya, karena saudara dilihat orang. Jadilah berkat dimanapun saudara berada. Pulang dari tempat ini jadi berkat. Bilang kanan kirinya, jangan kayak muka orang susah. Minimal itu yang saudara lakukan. Pulang dari gereja, sukacita. Walaupun debt collector nunggu depan pintu. Sukacita. Walaupun mungkin saudara masih jauh dari target, sukacita, kerja keras, memberikan yang lebih. Karena kita dilihat orang, kuasai diri saudara. Surat Korintus ini akhirnya ditutup saudara. Dengan apa? Kiranya persekutuan dengan Allah Bapa, dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Waktu saudara udah bisa menguasai diri. 3 Tritunggal ini saudara. Allah Tritunggal ini menyertai hidup saudara. Menyertai karir saudara, menyertai bisnis saudara, menyertai rumah tangga saudara. Akhirnya saya berdoa sehingga semua orang di sini bisa jadi inspirasi buat banyak orang. Sehingga banyak orang dimenangkan buat Tuhan. Sehingga banyak orang dimenangkan buat Tuhan. Dan akhirnya kita semua bisa berkata, terima kasih Tuhan. Dan waktu Tuhan sambut kita, Tuhan bilang, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kerajaanku. Masuklah dalam kerajaanku. Happy Sunday, Tuhan memberkati, selamat jadi berkat buat banyak orang. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengajaran yang mengingatkan setiap kami. Untuk kami terus menguasai diri. Supaya kami bisa jadi berkat minimal dengan orang-orang yang ada di dalam satu atap dengan kami. Dengan pasangan kami, dengan anak kami, dengan saudara-saudari kami, dengan orang tua kami, dengan mertua, menantu. Hamba berdoa Bapa dalam nama Yesus, Kau yang memberikan kekuatan untuk kami menjalaninya. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tapi melainkan kekuatan Roh Kudus. Hamba berdoa buat semua jemaat yang ada di tempat ini. Pegang tangan mereka Tuhan. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Dan mereka boleh melihat kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan